Saya di sini selaku kuasa pelapor yang melaporkan PT Juragan Kucek di Bareskrim Mabes Polri. Saya adalah staf yang belum dibayar gajinya dalam sebulan, itu di bulan Desember. Di sini saya memberikan kesaksian. Kok tega gitu? Menurut mereka sih mungkin gajinya kecil 1,5, tapi kan buat kita berharga gitu. Dugaan kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan PT Juragan Kucek Indonesia belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan publik. Terlebih dalam mempromosikan bisnisnya pada masyarakat, nama artis Melky Bajaj ikut terlibat. Tidak hanya dari kalangan selebriti, nama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, juga turut dicatutnya. Bahkan dibuatkan video HY dengan tampilan mengajak masyarakat bergabung dengan PT Juragan Kucek Indonesia. Akibat dari dugaan penipuan dengan modus menawarkan program kemitraan di bidang usaha laundry berbasis franchise atau waralaba yang menjanjikan keuntungan besar, ratusan orang sudah menjadi korban. Menanggapi dugaan tindak pidana tersebut, tim hukum Pablo Benua yang ditunjuk menjadi kuasa hukum para korban belum lama ini membuat laporan ke Bareskrim Polri. Langkah hukum yang ditempuh para korban juga diikuti jeritan para karyawan PT Juragan Kucek yang membuat pengakuan mengejutkan. Para karyawan Juragan Kucek mengaku jika beberapa bulan ini haknya mendapatkan gaji sebagai pekerja tidak lagi dipenuhi. Dengan berbagai alasan, manajemen Juragan Kucek Indonesia disebut-sebut menunda gaji puluhan karyawannya. Dan inilah jeritan para karyawan PT Juragan Kucek Indonesia yang belum digaji sampai dengan saat ini. Untuk memperjuangkan keadilan, untuk memperjuangkan hak-hak hukum mereka. Sehingga kami, tim daripada Ray-Ban Strategic Law Firm, melakukan laporan polisi tersebut di Bareskrim Mabes Polri. Berikut ini adalah laporan polisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini selaku kuasa pelapor yang melaporkan PT Juragan Kucek di Bareskrim Mabes Polri dengan laporan polisi yang sesuai dengan kita preskon kemarin. Saya di sini mendampingi para karyawan PT Juragan Kucek untuk membela hak karyawan untuk mendapatkan upah yang tidak digaji serta sebagai saksi para korban PT Juragan Kucek. Saya adalah staf yang belum dibayar gajinya dalam sebulan, itu di bulan Desember. Di sini saya memberikan kesaksian kepada PT Juragan Kucek, yang dimana juga kita ini ada berbagai karyawan juga yang belum digaji, termasuk teman-teman saya yang hadir pada saat ini. Di sini mereka juga untuk menginikan ke gaji mereka, bahwasanya ada juga gajinya belum dibayar 3 bulan, 2 bulan maupun sebulan. Di sini juga kita menginikan tentang Juragan Kucek ini, bahwasanya memang di dalam awal saya masuk kerja di sini memang ada aneh gitu, karena dari sistem penggajian saya yang tidak bisa dibilang balance. Dari awalnya saya dapatnya 1,9, ini jadi dapat 1,6, 1,5. Awalnya sih dari SPP yang ngambil kas laci. Nah dari situ, cuman untuk kelanjutannya gimana kita tidak tahu. Cuman memang ada dibilang mereka itu pakai sistem BCA payroll BCA. Tapi mereka di situ minta data-datanya. Nah kalau misalkan sistem payroll BCA, berarti kan BCA udah ngegaji kita di hari itu juga, bukan di hari ini diminta ininya, besok digaji. Jadi kayak gitu. Terus dari situ turunlah surat edaran di tanggal 7 November. Di situ dibilang bahwasanya gaji bakal turun. Nah, saya iniin, oke, kita tunggu sampai tanggal 7 November, diundur lagi ke tanggal 15. Nah, karena memang udah semakin kesini keundur-undur, akhirnya saya ajak teman saya untuk melakukan untuk menuntut haknya kita rame-rame ke kantor. Cuman memang ada teman-teman kita yang nggak bisa ya, karena kita juga nggak bisa maksain. Akhirnya di awal itu kita yang mewakilin.
Saya juga capek ya sebenarnya, cuman ya gimana gitu. Saya juga anak perantau, butuh biaya makan, butuh semuanya. Adik-adik saya masih kuliah, masih butuh biaya semuanya. Saya anak pertama. Jadi saya untuk benar-benar memenuhi kebutuhan saya di sini, akhirnya saya ajak mereka semua untuk melakukan pertemuan kepada manajemen. Tapi pihak manajemen terus menjanjikan bahwasanya bakal turun, tapi nggak ada juga nihil hasilnya. Berbagai upaya sudah ditempuh para karyawan agar mendapatkan gajinya yang tak kunjung diberikan. Mulai dari melakukan dialog dengan pimpinan PT Juragan Kucek, hingga melakukan aksi demo yang diikuti puluhan karyawan. Namun sial, alih-alih mendapatkan gajinya, justru mereka mendapatkan ancaman. Dan itu diceritakan dengan gamblang oleh dua karyawan PT Juragan Kucek Indonesia, Gebi dan Dona, yang sampai dengan saat ini belum juga menerima upahnya sebagai pekerja. Terakhir demo yang 99 orang itu, Pak Novel nggak kita jumpain. Yang kita jumpai itu cuma Pak Budi sama Pak Yuda. Itu juga Pak Yuda di basement. Nah, beliau juga bilang ya seakan-akan ngancem-ngancem kita. Ya memang kita kerja di situ gitu. Cuman kan di sini kita menuntut hak kita. Apa ininya mereka ngancem kita? Kayak misalkan kalau kamu masih mau di sini, kamu ikutin peraturan di sini. Kalau enggak kamu keluar. Nah, di sini saya satu sisi memang susah nyari kerja zaman sekarang. Jadi saya untuk tetaplah bertahan di sini biar saya bisa digaji di sini. Sebenarnya juga saya udah bilang juga sama Pak Yuda kemarin, saya bukannya saya nggak bisa marah ya. Cuman teman saya nahan biar saya tidak melakukan kegaduhan. Karena beliau bilang ke saya dan teman-teman semua yang ikut demo 99 orang itu jadi gaji 2 digit. Dan 2 digit itu di Jakarta itu menurut saya itu udah lumayan, dia bisa untuk membiayai kebutuhan dia. Lah sedang kita 1,5 membiayai kehidupan kita di sini, makan apa? Kita juga berkomunikasi sama orang finance-nya, itu Ibu Alifa ya. Bahwasanya untuk struktur keuangannya itu semua ada di tangannya Bu Vina. Kalau tidak melalui tanda tangan dari Bu Vina, itu gaji nggak bakal turun. Dia bilang mau lanjut apa mau selesai. Saya nggak tahu kenapa. Soalnya juga nggak jelas juga kan di grup. Cuma menuntut hak aja susah banget gitu. Kok tega gitu? Menurut mereka sih mungkin gajinya kecil 1,5. Tapi kan buat kita berharga gitu. Saya udah gak ada apa-apa lagi. Mereka tega kayak gitu. Kalau upaya menuntut hak sih kita ya di grup juga mereka nggak ada tanggapan, ngomongnya ya tunggu aja, dia ntar diusahain. Kata mereka sih mereka masih menyanggupkan untuk menggaji kami semua, tapi sampai saat ini nggak ada. Dari cerita dua mantan karyawan PT Juragan Kucek Indonesia tersebut, berembus kabar yang patut diduga keras jika PT Juragan Kucek Indonesia mempunyai relasi yang kuat dengan PT Yo Laundry Indonesia atau yang lebih dikenal YOLO, terutama pada skema bisnis yang dikembangkannya. Lantas apa yang membuat eks-karyawan PT Juragan Kucek yakni jika perusahaannya mempunyai hubungan bisnis dengan PT Yo Laundry Indonesia? Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Jadi kemarin saya sempat melakukan live, dan pas saya live itu ternyata ada salah satu mantan karyawan YOLO itu meng-DM saya dari TikTok. Dia menceritakan semua seluk-beluknya JK seperti apa dan YOLO ini juga seperti apa. Dan saya juga shock dengarnya begitu, bahwasanya kenapa sih gitu loh, ini belum selesai udah buka perusahaan baru kayak gitu. Dan orang-orangnya sama, ya megangnya itu ya yang saya bilang tadi, Fajar, Vina sama Puat. Mantan karyawannya YOLO ini nyuruh kita untuk ke sana. Tapi ya begitu lagi, ya kawan-kawan kita juga memang pada nggak bisa ya di luar kota semua. Akhirnya kita nggak memutuskan untuk ke sana. PT Juragan Kucek Indonesia. Yang mana ada indikasi juga begini, PT Juragan Kucek Indonesia ini sekarang kantornya sudah tutup. Udah kosong. Akan tetapi berdasarkan informasi yang kami dapat begitu, mereka ada hubungannya dengan salah satu skema bisnis yang baru, yang mana kurang lebih sama juga serupa bisnis laundry juga. Saya sebut namanya, ini dugaan kami ya, ini dugaan ada hubungannya. Nanti silakan penyidik yang menelusuri. Namanya PT Yo Laundry Indonesia atau sering dikenal YOLO. Jadi kami menduga ada hubungan atau ada kaitannya antara PT Juragan Kucek Indonesia dengan PT YOLO tersebut, Yo Laundry Indonesia tersebut. Dengan kedok usaha bisnis laundry tersebut,
Akan tetapi laundry-nya tidak dibuka. Sehingga kami setelah menganalisa dari segi hukum, kami lihat bahwa patut diduga keras uang tersebut dialihkan gitu ya, dialihkan untuk melakukan skema bisnis yang sama di luar daripada Juragan Kucek, dan kami sudah melakukan penelusuran hingga nanti pendalaman mungkin akan dilakukan oleh penyidik begitu. Sementara itu, komedian Maki Bajai memberikan klarifikasi usai namanya ramai dikaitkan dengan PT Juragan Kucek Indonesia yang diduga telah melakukan penipuan dan pencucian uang terhadap ratusan korbannya dari berbagai daerah. Sebelumnya, Pablo Benua selaku kuasa hukum para korban sempat menuding Maki bagian dari PT Juragan Kucek Indonesia meski namanya tidak tercantum dalam struktur manajemen. Dan menanggapi polemik tersebut, Meli akhirnya buka suara dengan mengatakan keterlibatan dirinya dengan PT Juragan Kucek Indonesia tidak lain hanya pada ranah bisnis, yakni endorsement yang dilakukannya secara profesional. Lantas apa kata Pablo Benua mengenai dugaan keterlibatan Maki Bajai dengan PT Juragan Kucek Indonesia? Jadi keterlibatan Melki, kalau yang kita lihat, kalau dia hanya menawarkan orang ayo bergabung di Juragan Kucek, kita bisa menduga bahwa itu adalah brand ambassador. Kita bisa menduga bahwa itu adalah endorser. Begitu. Akan tetapi ketika dia menyebut kata kami sebagai subjek, begitu ya, maka kami menduga keras bahwa Melki adalah bagian daripada PT Juragan Kucek Indonesia. Maka kita butuh Melki untuk segera melakukan klarifikasi terkait dengan persoalan tersebut. Justru kami saat ini ingin menelusuri lebih jauh apa keterlibatan Melki di dalam struktur perusahaan tersebut. Setelah kami cek di akte pendirian, memang tidak ada nama Melki Bajai. Memang tidak ada nama Melki Bajai. Akan tetapi dari video tersebut, ketika Melki mengaku dengan subjek kami gitu ya, maka kami menduga bisa jadi Melki turut serta di dalam persoalan tersebut. Itu dugaan kami begitu. Makanya kami meminta agar Melki segera melakukan klarifikasi terhadap urusan tersebut. Jangan sampai nanti orang-orang akhirnya berpersepsi bahwa Melki sebagai beneficial owner daripada perusahaan tersebut. Begitu. Banyaknya korban dugaan penipuan yang dilakukan PT Juragan Kucek Indonesia mencapai ratusan miliar rupiah. Dengan iming-iming profit autopilot, banyak masyarakat yang tergiur. Bahkan Pablo Benua menyebut jumlah korban akan terus bertambah seiring penyelidikan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri. Saat ini sendiri tidak kurang 100 orang sudah menjadi korban PT Juragan Kucek Indonesia. Lantas apa kata korban mengenai penipuan yang dilakukan PT Juragan Kucek Indonesia? Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengar tapi Total kerugian yang kami perkirakan, yang kami analisa berkisar senilai 100 miliar kurang lebih dari total keseluruhan korban, dan bahkan mungkin bisa lebih. Dan kami melakukan kolektif. Banyak sekali korban-korban yang terus menghubungi kami, Reben Strategic Law Firm, untuk meminta bantuan hukum dan perlindungan hukum. Sehingga kami juga meminta kepada seluruh korban yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang merasa dirinya korban di dalam skema bisnis PT Juragan Kucek Indonesia tersebut, untuk segera menghubungi kami, Reben Strategic Law Firm. Ini kan udah terlihat nih, kita udah setor, habis setor, itu skemanya salesnya marketingnya Aksen, dan ujung-ujungnya kita nggak dibukain outlet. Setelah beberapa kali penawaran pun kita minta pengembalian dana pun nggak kunjung dikembalikan. Berarti modusnya gitu ya Pak? Modusnya seperti itu, polanya seperti itu. Saya 155. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.